Pernah nggak sih Anda lagi di tengah perdebatan panas terus tiba-tiba mikir, loh, kok bisa sampai kayak gini ya? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar mesin di balik momen-momen itu. Kita akan lihat apa sih sebenarnya sifat asli dari sebuah konflik. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh, kalau dengar kata konflik, apa yang langsung kepikiran? Pasti langsung kebayang adu mulut, teriak-teriak, atau mungkin pintu yang dibanting keras ya kan? Tapi tahu nggak, itu semua cuma gejalanya aja loh. Akar masalahnya itu jauh lebih dalam. Dan anehnya, justru lebih senyap. Analogi yang paling pas buat ini tuh gunung es. Apa yang kita lihat di permukaan, teriakan, argumen, pertengkaran, itu cuma bagian super kecil dari cerita utuhnya. Bener-bener cuma puncaknya aja. Jadi, yuk kita tarik napas dalam-dalam dan coba menyelam bareng. Kita mau jelajahi apa aja yang tersembunyi di bawah air sana. Kekuatan-kekuatan tak terlihat yang sebenarnya jadi motor penggerak setiap perselisihan. Siap? Oke, pertama-tama penting banget buat kita paham kalau konflik itu bukan sekedar adu bacot. Ini fenomena yang kompleks banget yang nyentuh segala hal. Dari pergulatan batin kita sendiri sampai hubungan antar negara. Coba perhatiin deh, kata kuncinya di sini persepsi. Nah, ini dia intinya. Konflik itu seringkali bukan soal realita objektifnya gimana, tapi tentang keyakinan kita bahwa kepentingan kita lagi terancam. Semuanya itu berawal dari kepala kita. Biar benar-benar ngerti soal konflik, kita perlu lihat dari berbagai macam sudut pandang. Bayangin aja, kita lagi lihat patung. Setiap sudut, psikologi, sosiologi, komunikasi, itu bakal ngungkapin detail baru yang tadinya nggak kelihatan. Kalau dari kacamata psikologi, konflik itu bahkan bisa mulai dari dalam diri kita sendiri loh. Pernah ngerasa galau antara milih kerjaan baru yang keren di kota lain tapi harus ninggalin keluarga dan teman? Nah, itu dia konflik intrapersonal, pertarungan antara kebutuhan buat berkembang sama kebutuhan rasa aman. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Para sosiolog ngelihat konflik itu bukan sebagai masalah perorangan, tapi justru sebagai detak jantung dari masyarakat itu sendiri. Setiap kali orang ngumpul, pasti ada aja gesekannya. Soal sumber daya, status, atau keyakinan. Dan itu bukan pertanda buruk, itu malah pertanda adanya kehidupan. Terus ada juga dari sudut pandang komunikasi. Ini ngingetin kita kalau konflik itu bukan ledakan sesaat, tapi api yang nyalanya pelan-pelan. Mulainya dari percikan persepsi, dan cara kita ngobrol, atau justru cara kita diam, itulah yang jadi bensin atau airnya. Oke, setelah kita punya berbagai macam kacamata, sekarang ayo kita bedah konflik sampai ke bagian terkecilnya. Apa aja sih bahan-bahan dasar yang kalau dicampur, jadi ledakan perselisihan? Coba deh bayangin, kita lagi bikin resep buat konflik. Mulai dari dua orang yang maunya beda. Terus, tambahin fakta kalau mereka itu saling butuh buat mencapai tujuan masing-masing. Kasih sedikit bumbu rasa terancam, taburin sumber daya yang terbatas, terus aduk deh pakai komunikasi yang buruk. Nggak lama, Anda bakal punya perselisihan yang siap meledak. Nah, sekarang coba deh ingat-ingat lagi pertengkaran terakhir Anda. Apa itu beneran cuma soal piring kotor yang belum dicuci? Atau jangan-jangan soal perebutan sumber daya langka, kayak rasa hormat? Atau mungkin ancaman terhadap identitas Anda sebagai orang yang rapi? Lanjut ya, sekarang kita coba luruskan sesuatu yang sering banget ketukar. Kata konflik, kompetisi, sama kekerasan itu sering kita pakai gantian. Padahal ketiganya itu beda banget. Dan ngerti perbedaannya ini penting banget biar kita bisa nanggepinnya dengan benar. Gini deh mikirnya, kompetisi itu kayak dua pelari yang balapan ke garis finish. Fokus mereka ke hadiah. Konflik itu kayak dua petinju di atas ring, fokus mereka buat ngalahin satu sama lain. Nah kalau kekerasan, itu pas salah satu petinju ngambil kursi terus mukul lawannya. Tujuannya udah bukan buat menang lagi, tapi buat nyakitin. Jadi, ini nih poin pentingnya. Ada semacam tangga eskalasi. Kompetisi bisa memanas jadi konflik. Konflik yang nggak kekontrol bisa meledak jadi kekerasan. Tapi ketiganya itu entitas yang beda. Artinya, kita selalu bisa turun dari tangga itu di setiap anak tangganya. Sesuatu yang sering kita lupa adalah konflik itu nggak diam di tempat. Dia itu hidup. Dia punya awal, tengah, dan akhir. Dengan memahami siklus hidupnya, kita bisa ngendaliin dia, bukannya malah kita yang dikendaliin. Jadi, setiap konflik itu punya perjalanannya sendiri. Dimulai dari eskalasi, di mana apinya makin gede. Terus bisa masuk ke fase stagnasi, kayak nemu jalan buntu yang dingin. Tapi dari situ ada jalan keluar, deeskalasi, di mana ketegangan mulai reda. Dan tujuan utamanya, transformasi, di mana perselisihan itu justru bikin hubungan jadi lebih kuat dari sebelumnya.
Nah, setelah kita paham semua ini, definisinya, bahan-bahannya, siklus hidupnya, kita sampai di satu kesimpulan yang paling penting. Setiap konflik itu ibarat persimpangan jalan. Dan kita yang pegang setirnya. Kita semua pasti tahulah jalur yang merusak itu kayak gimana. Isinya hubungan yang retak, stres, dan rasa nggak percaya. Tapi ada jalur lain. Jalur yang mungkin lebih susah, tapi ujungnya bisa bikin hubungan lebih dalam, muncul ide-ide baru, dan kita jadi lebih paham sama diri sendiri. Konflik itu sendiri cuma energi. Kita yang milih energi itu mau dipakai buat membangun atau menghancurkan. Intinya tuh gini, begitu kita berhenti lari dari konflik dan mulai melihatnya sebagai mesin perubahan, kita sebenarnya lagi buka pintu buat inovasi, kerjasama yang lebih solid, dan pertumbuhan yang luar biasa. Konflik itu bukan api yang harus dipadamin, tapi api yang bisa kita pakai buat menempa sesuatu yang baru. Jadi, ini dia poin utamanya. Kita nggak akan pernah bisa menghindari gesekan dalam hidup, tapi kita bisa belajar jadi navigator yang andal, memahami sifat asli konflik, melihat apa yang ada di bawah permukaan, itu adalah kompas yang kita butuhin buat mengubah badai jadi angin yang justru bikin kita maju. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dengan semua ini di kepala Anda, lain kali Anda ngerasain ada percikan konflik, coba tanya ke diri sendiri, energi ini mau saya arahin kemana? Jalan mana yang bakal saya ambil? Pilihannya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.